Oke teman ya, selamat siang semuanya buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu. Ya, oke. Kemarin gue lihat dia di beberapa konten gue itu ada yang request HIPE. Ya, gue jawab next ya bang, next. Oke, di kesempatan kali ini di video ini gue akan coba untuk melihat atau memantau bagaimana price action dari HIPE. Apakah ini akan memungkinkan akan ada suatu tekanan harga atau justru malah di-push harganya? Ya, kalau kemarin kita lihat HIPE itu mengalami kenaikan yang cukup lumayan. Oke, kalau kita lihat sedikit ya teman-teman, dari pergerakan market ya beberapa minggu terakhir ini memang banyak sekali altcoin yang didorong harganya untuk up ya teman. Tapi di sini untuk poin Fear and Greed Index ini masih tergolong kecil ya, poinnya di level di 20. Artinya ini tingkat ketakutannya cukup tinggi daripada tingkat keserakahan. Dan total market cap dari kripto saat ini masih mencapai di 2,17 triliun ya, masih jauh lah dari beberapa tahun kemarin ya, tahun belakangan ini. Ya karena memang ini sudah waktunya bir ya teman ya, itu seperti itu. Dan Bitcoin saat ini berada di level 62.767 ya, yang ada indikasi bahwa Bitcoin nanti masih bisa tertekan di level 60 sampai 59. Dan seperti itu. Oke, terlepas dari itu teman ya, kita akan coba untuk melihat bagaimana price action dari market HIPE. Yang kita lihat teman-teman, HIPE ya ini sudah confirm double top, yang gue pikir ini cukup valid banget untuk HIPE akan mengalami suatu penurunan ya. Ini double top udah terkonfirmasi teman-teman ya. Oke, nah nanti penurunannya nyampe mana bang kira-kira ya? Nah nanti bakal kita cek ya, Oke teman-teman ya, jadi dari segi volume kita bisa lihat bareng-bareng bahwa HIPE ini tekanan dari mulai tanggal 11 Juni sampai tanggal 15 Juni, artinya 4 hari berturut-turut ini pembeliannya sangat besar. Jadi kalau sekarang ada suatu tekanan yang memungkinkan penurunan dari harga HIPE, itu suatu hal yang sangat wajar. Nggak mungkin orang beli terus ketika udah untung itu nggak di TP, nggak mungkin. Pasti ada beberapa yang di TP ya teman-teman, kecuali beda lagi kalau yang investor jangka panjang atau long term ya, itu beda lagi ya. Jadi biasanya itu dia kalau yang long term itu ketika melihat token jagoannya atau koin jagoannya itu turun banyak gitu ya, turunnya banyak, dia justru beli gitu teman ya. Ini seperti itu. Oke, jadi secara volume ini fix ya, udah confirm bahwa masih akan ada suatu penurunan. Dan untuk MACD-nya gimana? MACD juga memungkinkan hal yang sama. Sepertinya ini masih ada potensi atau kecenderungan harga HIPE itu tertekan turun ya teman-teman ya. Terus yang gue lihat lagi dari segi stok RSI, memang secara stok RSI ini gue belum bisa melihat bahwa HIPE ini sudah menyentuh area overbought-nya, belum ya teman. Tapi di sini tuh udah bersilangan men. Ya dia udah nunjukin apa namanya, mau dead cross gitu loh cuy. Jadi gue pikir ketika memang nanti volume sell-nya itu besar, gue pikir ini akan terbentuk dead cross dan dia akan terjun gini. Jadi apa buat teman-teman yang main spot ya, main spot market ya, jangan masuk dulu ya, karena ini udah dipucuk dan dia udah konfirmasi double top tuh di sini. Udah konfirmasi 2 double di sini ya. Sebentar gue kasih tanda panah ya, jadi biar lu pada ngerti gitu. Ntar lo sebentar. Nah ini ya, ini udah ada konfirmasi double top dan ini kemungkinan akan ada suatu penurunan. Terdekatnya kemana bang? Terdekatnya gue pikir dia akan mengarah ke area supportnya. Area support kita lihat bareng-bareng di sini ya. Ini area support. Jadi di sini gue kasih tanda kuning aja. Nah di sini. Ya terdekatnya gue pikir dia akan mengarah ke area kuning ini. Ini di area mana? Di area sekitar level 57 ya. Di area level 57. Ini kalau kita berdasarkan supportnya. Berarti ada chance berapa? Ada chance turun tergelincir sekitar 12 sampai 14% dari harga sekarang ya. HIPE ya ada potensi tergelincir atau tertekan harganya turun 12 sampai 14% dari harga sekarang. Jadi buat teman-teman jangan masuk ya. Ini yang ambil
short ya, gue pasti ini udah ambil short ya, ambil turun gitu. Nah, sebelum kita lebih jauh ya, kita akan coba cek 4 jamnya dulu nih. Apakah di 4 jam ini akan ditahan atau marketnya itu akan mencoba ditahan atau bagaimana gitu ya. Karena kalau kita lihat di time frame 1 hari ini benar-benar potensinya masih dominan terjun ya. Nah, kita lihat tuh di time frame 4 jam apakah ini market akan cenderung ditahan gitu, teman ya. Jadi gue pikir di time frame 4 jam juga, kalau gue lihat dari pola-pola pergerakan yang ada, ini mirip ya dengan pergerakan-pergerakan sebelumnya, teman ya. Kita perhatikan yang gue kasih tanda ini nih. Yang gue kasih tanda ini. Sebentar, gue kasih tanda biru ya, jadi lu biar bisa bedain gitu. Biar bisa bedain, biar bisa samain. Nih, gue kasih tanda biru. Sebentar, gue clone dulu. Pas. Nah, ya. Jadi di sini, teman, ya, kalian bisa lihat, teman ya. Ini pola-pola konsolidasi, ya, pola-pola konsolidasi yang bisa dibilang sama, ya. Kita di sini bisa melihat ya bahwa di tanggal sekitar 4 Juni 2026 kita bisa melihat ya untuk moving average sama stok sama EMA ini berada menjadi suatu area resisten ya, dan di posisi ini juga mereka melakukan konsolidasi tuh di sini, dan ini juga terjadi di sekarang. Nih, sebelum dia mengalami penurunan tajam ini melakukan juga konsolidasi ya di sini. Nah, dari konsolidasi ini secara histori dia turun berapa coba? Gue pengen lihat, penasaran gue. Sebentar. Dari area sini ke sini dia turun berapa? Dia turun sekitar 16% ya di area kuning ini. Di mana ini area kuning, gue pikir area yang bakal nanti juga akan menahan di penurunan kali ini. Nah, turun 16% ya secara histori. Jadi kalau dari harga sekarang turun 16%, itu nyampe mana? Di 55 ya. Di 55. Tadi kita udah tentuin target dia akan turun di level 57 ya. Tapi berdasarkan histori dia akan terjun di 16,8% atau 80%, itu berada di area sekitar di 55. So, gue pikir ada potensi HIP itu back to 57 sampai 55. Ya, pada intinya dia masuk di area kuning ini. Ya, area penahan, karena sebelum-sebelumnya ya area yang gue kasih tanda kuning ini adalah area support dari konsolidasinya. So, gue pikir dengan adanya tekanan di time frame 1 hari, kalau lu cek nih, kita balik di time frame 1 hari, ini memungkinkan masih adanya chance atau tekanan yang gue pikir ini akan bisa memicu ke level 57.700 sampai ke level 56 ya, dengan potensi penurunan 12-14% dari harga sekarang. Dan secara histori penurunan 16% dari harga konsolidasi yang gue cek di time frame 4 jam ini turun sekitar 16,88%. Dan jika ini gue compare ya, kalian bisa perhatikan tanda panah yang gue kasih ini, yang gede ini tanda panah ini ya, dari harga sini ini terlihat juga sama ya poinnya, konsolidasi juga di sini. Turun 16% dari harga sekarang itu ada di level 56. Ini seperti itu. Oke. Jadi mungkin itu aja analisa gue untuk HIP ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Kalau misalkan memang ada yang tanya lagi, Bang, apa kata lu itu penurunan hanya hanya sementara, Bang? Ya paling nggak dia bisa terjun ke sini dulu aja ke 5756. Ini kalau lu ambil shot ya udah cukup lumayan. Tapi tetap hati-hati teman ya. Tapi tetap hati-hati karena di time frame 4 jam gue melihat bahwa area saat ini itu cenderung dipertahankan banget gitu ya, cenderung dipertahankan ya. Kenapa lo bilang seperti itu? Ini ya, stok RSI di time frame 4 jam ini benar-benar menunjukkan bahwa ini udah posisi oversold ya. Hati-hati, posisi oversold. Tapi bukan berarti posisi oversold ini berarti ini waktunya naik, Bang. Iya, waktunya naik ketika, ingat ya, tanda kutip, ketika disupport oleh volume ya, volume atau demand ya. Nah, demand ini bisa dipicu karena adanya fundamental. Makanya itulah fungsi dari teman-teman, nggak hanya melihat chart tapi juga melihat fundamental untuk melihat bagaimana respon marketnya ya. Jadi kalau tadi kan kita udah melihat ya bahwa stok RSI di time frame 4 jam itu benar posisi udah oversold. Biasanya kalau oversold itu pasti naik. Belum tentu ya. Posisi oversold itu menunjukkan bahwa memang posisi market tersebut menunjukkan titik penjualannya udah lemah gitu ya.
udah di pucuk lah titik penjualan, artinya sudah mau berbalik arah. Tapi itu nggak bakal berbalik arah ketika demandnya nggak ada. Nah ini nggak ada, gue belum lihat di time frame 4 jam konfirmasi demandnya. Intinya seperti itu. Makanya gue tadi bilang harga di saat ini itu lebih cenderung terkonsolidasi. Ya tapi tetap kita beracuan di time frame 1 hari. Time frame 1 hari masih menunjukkan bahwa HIP itu ada potensi ditekan. Ya, 12-14% dari sekarang, dan kita targetin di 57 sampai 56. Intinya seperti itulah sesuai analisa kita tadi. Oke, teman-teman ya, mungkin itu aja. Dan tetap sebelum gua akhir video ini, di sini ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat berisiko tinggi. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini dijaminkan informasi yang didita untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Akhir kata, selamat siang, selamat beraktivitas, salam cuan dari Didi Channel. Oke, bye-bye.